Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tindakan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar.
saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya,
Sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa ya, yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Siap, yang mulia. Set bahagia. Yang penting selesai. Video. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak takut kan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang
Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa. Sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa. Keluarganya, Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan. Tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep suaranya kurang kencang Pak. Iya nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari Polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlan. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa. Sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya.
Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang berdepan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Ya. Resep bahagia. Yang penting selesai. Video ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah.
Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak takut kan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak takut kan
tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar oknum penyidik dari Polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang berdepan belum turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Ya, ya. Set Bahari. Penting selesai.
Alasannya apa Pak? Alasannya kenapa Pak? Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun Bang. Oke Bang Yuswa. Hasil dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa. Keluarganya, Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara hilang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like,
Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan belum turun dari Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara dimulai kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan sosial yang mulia. Aset bahagia. Penting selesai. Video. Arsitnya berapa, Pak? Arsitnya berapa, Pak? Biasa cukup lah. Arsitnya berapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun bang. Oke Bang Yuswa. Masih dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah,
semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Wah, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuris. Yuris sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuris, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep suaranya kurang kencang Pak. Iya nanyanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Wah, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuris. Yuris sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuris, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap Pak Yosep.
Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara kemudian akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Ya, ya. Resep bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Masih dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya.
Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Ini saya Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya. Dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap,
dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanyanya. Ingin lebih kejar? Well, harus dibongkar oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang dari depan belum turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sedang saudara ditunda dan akan kembali pada hari Kamis
tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sudah dapat selesai. Ya, ya. Set bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya berapa, Pak? Alasannya berapa, Pak? Alasannya berapa tadi? Belum turun dari Kejagung ya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Masih dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana, Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai
dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, terima kasih, terima kasih. Siap, Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlan gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, terima kasih, terima Siap, kasih. Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah.
Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Ya. Resep bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Jasa cukup lah. Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun bang. Oke, Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Ah, siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak
bukan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Wah, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuris. Yuris sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuris, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep suaranya kurang kencang Pak. Iya nanyanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari Polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya.
masalah puncak aja. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan. Tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan belum turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sedang saudara kemudian akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sudah dapat siap yang mulia. Set bahagia. Yang penting selesai. Video. Alasannya apa Pak? Alasannya apa Pak? Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun Bang. Oke Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong,
Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak takut kan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari Polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan.
Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang dari depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sedang saudara kemudian akan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sudah dapatkan sesuai yang mulia. Set bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yusua. Hasil dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya,
ketidakjujuran saudara Irlan gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau memang kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep suaranya kurang kencang Pak. Iya nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlan gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya.
Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Siap, yang mulia. Resep bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah.
Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya sih Pak. Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah.
Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya nanyanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar oknum penyidik dari Polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara kemudian akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sudah dapat siap yang mulia. Set bahagia. Yang penting selesai.
di sini. Alasnya berapa Pak? Alasnya berapa Pak? Alasnya berapa tadi? Belum turun dari jagungnya? Iya, belum turun Bang. Oke Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi kan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum,
terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini, saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanyanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari Polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini, saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang dari depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang dapat hasil. Ya, ya. Aset Bahari. Penting selesai. Video. Alasannya berapa, Pak? Alasannya berapa, Pak? Alasannya berapa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah,
semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlan gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Ini saya Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep suaranya kurang kencang Pak. Iya nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlan gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Ini saya Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, terima kasih. Siap Pak Yosep.
Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sidang akan selesai. Siap, yang mulia. Resep bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Jasa cukup lah. Alasannya apa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun bang. Oke, Bang Yuswa. Dari Kejagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV,
Katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak takut kan tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain ini? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri. Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya. Dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya,
Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiator? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiator Irlansa dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini tuh semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir, sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuri sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuri, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap. Oke. Terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah, katanya. Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024.
2024. Ya, sudah dapat siap yang mulia. Set bahagia. Penting selesai. Video. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya kenapa tadi? Belum turun dari jagungnya? Iya, belum turun, Bang. Oke, Bang Yuswa. Dari jagung ini ya. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024, Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong. Tegasnya, Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Terdakwa kasus Subang, Yosep Hidayah, membongkar keterlibatan Oknum Polri dalam proses pengungkapan kasus yang menewaskan Tuti dan Amalia pada 2021. Saat ini, kasus Subang sudah bergulir di PN Subang dengan mengagendakan tuntutan pada pekan depan. Ditemui di PN Subang, Yosep mengumpat nama Ibda Irlansyah, perwira Polres Subang. Dia menyebut bahwa keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan tak ada yang benar. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Bahkan, dia menyebut Ibda Irlansyah menghilangkan rekaman CCTV. Saya ngerasa tak bersalah, semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Dikatakan Yosep, Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlang gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Pak, masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Polda itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong tidak Pak. benar. Yang benar gimana, Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir.
Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuris. Yuris sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuris, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep mengaku Irlansyah tidak jujur dan berbohong serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah, namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya, sampai berita ini ditulis, sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai, padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 11.30 WIB masih belum dimulai. Kecil pun takut kalau kan kita salah. Siap. Jangankan oleh anak kecil, oleh polisi tidak bersalah. Jadi Pak Yosep tetap mengaku tidak bersalah ya? Iya. Pak Yosep, suaranya kurang kencang, Pak. Iya, nanya. Ingin lebih kencang? Well, harus dibongkar. Oknum penyidik dari polsek dari awal, ya, kebohongan dan ketidakjujuran saudara Irlan. Gitu. Dari itu dia dipercaya akhirnya oleh Polda dan dipercaya oleh jaksa, sampai Polda dan jaksa mengintimidasi saya. Masalah kunci banyak. Persidangan nanti dibuka. Siapa lagi Pak selain inisiatif? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Inisiatif Irlansyah dulu. Iya. Apa sih Pak? Karena semua dia waktu di sini itu semua Bohong ya Pak? Bohong, tidak Pak. benar. Yang benar gimana Pak? Tidak benar aja udah. Dari mulai dia pembicaraan awal sampai akhir. Sampai uang pun dia mengakui bahwa tahu-tahu ada uang aja yang 30 juta. Dan yang memberikan itu dari Yuris. Yuris sudah mengakui itu kebohongan itu. Oh, itu jadi Irlan nggak ngaku? Ada apa? Menutupi Yuris, Irlan itu ada apa? Itu aja. Yuk. Siap, Oke. terima kasih. Siap, Pak Yosep. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan, keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagak semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 27 Juni 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV, katanya, dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah, saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar. Saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya, padahal saya tak melakukan, tandasnya, dikatakan Yosep Hidayah.
Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris, padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya, Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah 2 pekan kepastian nasib Yosep Hidayah, terdakwa kasus Subang terkatung-katung. Pasalnya, sidang tuntutan yang seharusnya digelar pekan lalu pada 20 Juni 2024 dan berlanjut pada Kamis, 27 Juni 2024 kembali ditunda. Sidang perkara kasus Subang saat ini sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di Pengadilan Negeri Subang, hakim sempat menyidangkan perkara tersebut, namun, hakim terpaksa harus menunda sidang itu karena jaksa belum siap membacakan tuntutan. Alasannya, jaksa dalam perkara tersebut, belum menerima tuntutan yang turun dari Kejaksaan Agung, artinya, sudah 14 hari Yosep menanti kepastian terkait nasibnya, yang didakwa pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUH Pidana. Hakim kemudian mengagendakan kembali sidang kasus Subang itu pekan depan pada 4 Juli. Pak terdakwa yang depan turun dari mana? Kejagung. Ya. Baik, sidang saudara ditunda dan akan kembali pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Ya, sudah dapat siap ya. Resep bahagia. Yang penting selesai. Video nih. Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa tadi? Belum turun dari Kejagungnya? Iya, belum turun, Bang.